Setiap datang dikasih kopi. Dikasih kopi, bisa satu hari, satu pagi, saya 20 cangkir kopi. Saya kembali ke kantor, tetap saya lihat, begini. Inspirasi balikku tetaplah bersinar dalam senyuman dan lirik yang menggugah, membawa harapan dalam setiap nada. Inspirasi balikku. Selamat sore teman-teman. Om Swastiastu. Sore hari ini sangat senang saya bisa berbincang dengan Pak Nyoman Chris Brown. Ya. Apa kabar, brother? Baik. Tambah ganteng, tambah muda. Pasti. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, Pak Nyoman ini adalah salah satu penggiat pariwisata di Desa Pemutran dengan konsep pelestarian terumbu karang dan penyu. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk kemajuan pariwisata Desa Pemutran. Sore ini kita berbincang-bincang bagaimana dia bisa datang ke Pemutran sampai mencintai Desa Pemutran. Wah, keren. Ini Pak Nyoman yang kasih nama karena masuk Hindu apa gimana Pak Nyoman? Jadi itu waktu saya baru datang di sini sama Pak Agung Prana Amon. Dia kenalan saya di depan Pondok Sari. Kalau saya tidak salah, seperti di pinggir jalan. Di sana tidak ada mobil waktu itu. Okay. Aman. Dia kenalan saya sama beberapa masyarakat di sana. Memperkenalkan. Ya, dia perkenalkan saya dengan ini Pak Nyoman Chris Brown. Orang Pak Nyoman, tapi dia boleh. Ya, tapi ini datang ini sudah 2 tahun di Bali, dan datang ke Pemutran, mau jadi buat perusahaan di sini dive, dan mau jadi bantu-bantu Pemutran, dan dia bilang dia kasih nama untuk langsung jadi akrab sama masyarakat Pak Nyoman, supaya mereka bisa gampang manggil saya. Ya, banyak bilang Pak Nyoman turis, Pak Nyoman Chris, Pak Nyoman Christus. No. Tapi ya, dan itu nama jadi lengkap sama saya dengan masyarakat Pemutran, masyarakat Hindu Bali di Pemutran. Yang masyarakat Islam tetap panggil saya Pak Chris. Atau yang lain banyak panggil saya Pak Bos. Saya jawab, ya bos, apa-apa. Ya, itu. Tapi semua itu seperti mereka punya hormat untuk saya. Saya punya hormat kembali untuk mereka. Respect. Ya. Luar biasa. Jadi sebelum ke Pemutran, Pak Nyoman 2 tahun di Nusa Dua. Bekerja di dive di sana juga untuk bantu lanjutkan bisnis dive di sana. Jadi bekerja untuk perusahaan orang. Perusahaan orang, ya. Oke. Terus yang mengajak Pak Nyoman untuk ke Bali Utara? Pak Agung Prana. Ya. Pak Agung, dia kenal dengan Pak Nyoman, diajak ke sini. Iya, dia kenalan sama saya lewat bos saya dulu di Nusa Dua, ketemu sama orang jadi bawa tamu untuk culture tour ke perusahaan Pak Prana di Denpasar. Dan mereka ketemu di luar negeri. Dan bilang ada Pak Prana mau buat dive hotel dan dive di Pemutran untuk servis Pulau Menjangan. Dan bos saya bilang, saya ada orang Australia ini kerja di sana, dia memang bagus sekali, mungkin bisa ngomong sama dia. Dan baru saya datang di sini. Itu mungkin lagi 6 bulan saya baru tahu dan ketemu orang, dan baru datang di sini untuk ketemu Pak Prana. Ketemunya di Pemutran. Ketemu dia di Pemutran, ya. Dan jauh datang dari Denpasar. Tapi indah sekali jalan, indah. Jadi indah sekali dan tidak terasa jauh. Hidden gem, ya. Waktu itu bisa karena mobil yang bos saya yang daya tetap yang besar agak susah lewat mundur sekitar 4 jam. Tapi karena dulu bisa 3,5 jam, 3 jam. Karena tidak macet, ya. Tidak macet, ya. Jadi ketemu dengan Pak Agung di sini di Hotel Pondok Sari, masih di dalam konstruksi dan itu, ya.
what the first impression ketika datang ke Pemuteran? Apa yang ada di Pak Nyoman, di pikiran Pak Nyoman ketika pertama? Aduh, kering sekali. Mau cari bir dingin harus kirim ke Sumber Khmer untuk ambil es dari sana supaya masuk di gelas dengan bir atau minum apa. Beli esnya di Sumber Khmer ya? Ya. Mau cari makan siang, kalau sudah lewat jam 11 di sini harus cari di Sumber Khmer. Tapi ini, ya saya bilang kering gesang dan lihat daerah miskin, lihat sepi. Wait, tahun berapa itu Pak Nyoman? Itu tahun di akhir 91. 91 ya. Ya. Dan ya 91 ya. Oke. Dan tapi saya dapat perasaan, wih, saya senang di sini. Feeling. Jadi enak, good feeling, ya. Good feeling, Dan ya. ngobrol dan itu kayak tidak ada acara perasaan stres di sini. Perasaan Senang. ya bila lihat orang miskin semua senyum bahagia. Oke. Seperti langsung terima saya, halo. Tidak ada yang bisa bahasa Indonesia, bahasa English. Tapi halo dan seperti saya masuk jadi enak. Ya. Enak dan ya Bahagia ya. bahagia ya. Jadi waktu itu datang ke Pemuteran, support dive di Menjangan, ajak tamu ke Menjangan. Menjangan ya. Tapi saya dapat nilam di Pemuteran. Wow, bagus sekali. Oh ya? Ya. Tahun itu bagus sekarang Tahun ya? itu ada banyak hancur, banyak rusak. Tapi masih ada beberapa apa yang- yang nama tangkat Napoleon dan tangkat pertemuan dekat, Close Encounters. Oh, Jadi luar biasa. oke. Sebelum saya kerja di Australia di Great Barrier Reef dari Cairns dan indah sekali, luar biasa di sana. Tapi saya datang di sini dan yang dua tangkat itu seperti sama-sama bagus di Great Barrier Reef atau Oke. lebih bagus. Oh ya? Dan acara dekat sekali, 5 minit dengan perahu. Di Great Barrier Reef 1,5 sampai 2 jam untuk dari pelabuhan sampai ke tempat nilam. Di sini cuma 5 menit. Ya, Sudah 5 sampai 10 menit. sudah lihat pemandangan yang sama bagusnya ya? Iya. Saya pikir, ini kesempatan bagus. Oke. Setelah itu baru Pak Nyoman memutuskan untuk Untuk, saya kasih tahu saya masih kerja di satu perusahaan. Saya kasih proposal ke mereka untuk kita mulai di sini, tapi mereka tidak mau. oke. Saya pikir, nanti saya mau sama Pak Pranaka setelah saya selesai sama kontrak dengan perusahaan itu di Nusa Dua, saya bisa hang di sini, urus itu, urus Oke. di sini. Berarti resign di perusahaan itu? Selesai kontrak di sana, Oke. saya ada kontrak, tidak bisa langsung berhenti itu, saya ada etika. Dan selesai kerja di sana, baru saya Buat buat di sini, mulai di sini. Ripsin. Resign, ya. Oke. Pertama Ripsin itu untuk handling, snorkeling, diving. Snorkeling dan diving, ya. Oke. Saya datang sini tidak tahu semua yang lain akan terjadi. Itu cuma Gambling. bukan gambling, nah. Saya tidak datang untuk cari duit. Oke. Saya datang untuk cari hidup enak. Saya sudah cari duit dari dulu. Waktu kerja di Australia di beberapa perusahaan dan lain. Saya seperti sudah pensiun waktu umur 30. Tapi saya kerja sebelumnya bisa 90-100 jam seminggu. Oh my God. 2-3 pekerjaan. Saya rajin sekali, jarang keluar kemana-mana. Tidak mau buang-buang karena saya kerja keras untuk itu. Saya Saving. kumpul, saya beli rumah, beli mobil, ada perahu dan itu. Tapi ada aset, nanti saya bisa jual, ada uang. So, itu Oke. saya tidak buang-buang di mana-mana. Disimpan, baru Disimpan, ya. bisa bikin usaha di sini. Ya. Jadi tidak pinjam uang ya. Tidak Dengan pinjam uang yang sehat, uang yang Uang sehat, ya, uang saya yang sudah punya. uang dingin lah. Uang dingin, ya. Tidak panas. Sama jadi hangat, kalau keluar lewat cepat-cepat jadi hangat. Saya mulai dengan uang sangat sedikit, Aha. tapi dengan cara sederhana. Oke. Saya juga mau biar tahu orang miskin di sini, kalau orang bawa uang banyak, langsung buat belang, tidak bagus. Harus dikasih contoh, kerja keras, baru bisa maju. Oke. Dan itu ya, Harus ada rencana yang bagus. iya. Uangnya dipakai apa? Investasi. Ya. Investasi mulai kecil,
ada uang masuk, digunakan lagi untuk tambah, untuk masuk ke cash perusahaan. Iya, Gitu. ya. Baru mengembangkan perusahaan pelan-pelan. Iya, iya. Dari tahun 90 kerjasama dengan Pondok Sari. Pondok Sari ya. Mereka menginap di Pondok Sari. Ya, Kalau diving snorkeling dengan Pak Nyoman. iya. Betul, ya. Wah, jadi luar biasa kerjasama dengan almarhum Iya. Pak Agung Prana ya. Iya. Oke, kemudian pelan-pelan menyelamatkan karang-karang yang rusak. Apa yang dilakukan Pak Nyoman pertama? Saya lihat banyak dan sudah pilihan untuk tetap di sini, untuk kerja di sini. Iya, sudah memutuskan Sudah untuk tinggal ya, di sini. Dan lihat masalah orang pakai bom untuk Oke. cari ikan. sama Masalahnya, potas, ya menggunakan bom. bom ya. Itu ada orang lokal juga. Ada orang lokal ya. Oke. Ya. Orang dari daerah sini, dari desa yang dekat-dekat. desa lain juga ada. Ya, ya. Oke. Dan juga cari ikan hias dengan Dengan potasium, cyanide ya. Ya. sianida. Cyanida ya. Oke. Dan saya tahu itu bahaya untuk laut. Oke. Akhirnya, Akhirnya saya sering, karena sepi sekali, saya sering keliling desa, oke. jalan-jalan, dan Visit untuk omong-omong sama masyarakat. masyarakat. Kenalan sama mereka, ya. Mana mereka, ada bule, ada nak-nak, tidak tahu. Tapi lama-lama sudah kenalan, sudah jadi baik. Dan saya tahu orang di sini miskin. Oke. Dan dia banyak yang dia lakukan, dia cari ikan hias, dia bom, atau dia apa dengan penyu dan telur penyu, itu untuk cari nafkah, untuk bisa Hidup untuk bisa anak sekolah. dan keluarga. Oke. Iya. Dan itu memang dari dulu saya jadi problem solver. Berarti Pak Nyoman ini punya skill untuk mencari solusi dari suatu Mencari solusi, masalah. bisa lihat masalah. Bisa lihat masalah. Banyak orang lihat masalah tapi lihat ciri-ciri saja Oke. dan coba perbaikin ciri-ciri atau symptoms, tapi tidak jadi perbaikin masalah. Oke. Yang keahlian saya lihat ciri-ciri tapi bisa ketemu masalah. Langsung ketemu maka kuncinya. kunci dia Solusinya. perbaikin itu, yang lain hilang sembuh sendiri. Oh, berarti langsung ke poin utamanya ya. Ya. Dan saya lihat itu ya orang cari ikan hias karena lapar mau cari. Oke, jadi permasalahannya karena mereka miskin dan lapar. Betul ya. jadi- Dan pendidikan juga Pendidikannya. kurang. Oke. Ya. Dan Terus solusi yang dipikirkan, Solusi- sudah tahu masalahnya miskin, lapar dan pendidikannya kurang. ya. Terus Harus apa cari yang solusi untuk ya, itu. terus pikirannya? Pertama saya banyak omong-omong sama Oke. orang, sampai di bangku saya ke Sumber Kima sama polisi untuk omong-omong sama orang. Sudah Kayak kampanye lah ya. untuk keselamatan. Ya. Juga kasih tahu cara nilam, American nilam dengan cara sangat bahaya. Pakai kompresor, tidak tahu berapa dalam, berapa lama di sana, banyak kenal dikompresi. Oh, mereka menyelam tidak menggunakan aturan, untuk jadi sehat, ya. sembarangan, Iya. dan itu sangat berbahaya buat mereka. Bahaya sekali ya. Oke. Saya coba untuk Kasih kasih tahu tahu mereka. edukasi ya. Ya, saya tidak bilang konsep saya tidak bilang dilarang. Oke. Tapi ini cara ini yang bisa jadi lebih baik, lebih aman. Kasih dia solusi. Oke. Selalu tidak bisa kadang-kadang dipanggil polisi, kadang-kadang tapi untuk kasih perhatikan, peringatan ya. Peringatan ya. So supaya mereka belajar. Tidak, bukan tujuan untuk tangkap dan masuk ke penjara. Iya. Tujuan untuk mereka Diedukasi, education. diberikan Karena pengertian. mereka coba cari nafkah untuk keluarga. Kuncinya diberikan pengertian. Iya. Kalau dilarang mereka melawan nanti. Iya, betul, Karena betul. mereka untuk bertahan hidup kan begitu ya. Kalau Anda bilang saya dilarang, saya lawan juga. Tapi bilang saya lebih baik jangan begitu. Coba cara begini, kalau begitu konsekuensi bisa jadi bahaya, bisa jadi masalah besar. Oke. Tapi cari solusi yang lebih aman. Pendekatan dengan hati. Betul. Iya. Ya. Oke. Setelah itu Setelah itu ya udah diberikan pemahaman, pengertian. udah mulai lebih mendingan masalah-masalah itu. Oke. Nelayan mulai bisa jadi ikan. Karena karang hidup. Karang hidup, Ikan ya. datang. Iya. Nelayan bisa tangkap ikan Iya. dekat. Terus. Juga saya cari pegawai dari pemuteran. Oke. Ya, dan untuk diving, untuk boat, untuk apa, laki-laki biasa dari
nelayan, anggota nelayan, yang perempuan dari ada yang lain, ya dari itu. Dan biar pikiran saya kalau cari dari nelayan, ini untuk lapangan mereka cari bekerja ya, dan lebih baik untuk nilai untuk laut cari orang yang tahu laut. ya. Pertama dari nelayan untuk mencari nafkah, dan mereka sudah mengenal alam pemutaran. Betul, Tapi kan sedikit agak gambling karena mereka tidak bisa bahasa Inggris, Pak Nyoman. Saya juga tidak bisa bahasa Indonesia, jadi adil. Bagaimana cara mengajarkan dia ke tamu nanti? Briefing, Saya service. sendiri semua briefing, Oke. dan saya belajar bahasa Indonesia, dan mereka pelan-pelan belajar bahasa Inggris. Luar biasa. Tapi juga saya tahu kalau sama pegawai, saya bisa lebih santai jelaskan Oke. masalah, jelaskan solusi. Nanti mereka kembali dan pasti dia kumpul sama teman, gimana boleh itu, gimana itu apa, acara apa, dia ya. Gosip dia. Gosip. Dan, tapi pegawai saya bisa kasih tahu, oh dia mau cari bukan bilang dilarang ini. Dia tidak mau tangkap kalian semua, tapi dia mau mendidik supaya bisa hidup lebih bagus, dan lebih aman, lebih nyaman, dan hasil bisa lebih bagus. Oke. Lebih utama untuk kalau berhenti cari ikan hias, nanti orang bisa hidup lagi, dan karena sudah cari pegawai dari nelayan, mereka percaya saya, dan dia bisa jelaskan ke teman-teman lebih bagus, nelayan lebih percaya saya. Jadi kampanye dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut, ya. Mouth to mouth. Ya, dengan orang lain, mulut orang lain dikasih tahu, sebab orang yang masyarakat sudah percaya, Oke. dan belum tahu untuk percaya saya. Karyawan sudah kenalan saya, sudah tahu tujuan saya, sifat saya, mereka bisa jelaskan ke teman-teman. Teman-teman ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Ya. This is not easy. big challenge. Saya tidak bisa bayangkan dulu dengan. Saya juga tidak bayangkan. Kalau saya bayangkan dulu, mungkin saya sudah kabur. Tapi karena dengan cinta, Ya, jadi ya, menikmati proses Ya, ya, itu. ya. Akhirnya karangnya mulai tumbuh, tamu-tamu ya. mulai datang. Ya, Sebelum melangkah ke proyek yang lain, Pak Nyoman. ya. Kemudian dengan penyu, Pak Nyoman terkenal dengan konservasi penyu yang salah satu yang sustainable di pemutaran. Ya. Dari tahun berapa itu, Pak Nyoman? Dari tahun 92 ya. 92. Jadi ya. apa Sudah dia? berapa bulan di sini. Saya jalan kembali dari makan di Pondok Sari, dekat tempat Risin. Oke. Saya lihat orang loko, dia ada penyu hijau segitu besar di sini, pakai tali. Saya tanya, untuk apa itu? Dia bilang, sate. Aduh. Saya, dia bilang, Anda mau beli? Saya mikir, kalau saya beli, nanti orang lain cari lagi, dan itu jadi bisnis, ditangkap penyu untuk jual ke saya. Oke. Saya tanya, tidak mau begitu, tapi saya juga bingung. Saya tanya lagi, kalau saya tidak beli, gimana? Sate nanti malam. Saya pusing. Saya tidak. Ini itu problemnya adalah penyu akan dibunuh. Solusinya tapi apa? Saya dapat omong sama dia dan santai, dan saya beli. Harga sangat mahal, 13.000 waktu itu. Waktu itu mahal ya. Mahal, tapi bagus ya. Dan oke, saya bingung mau lakukan apa sama ini ya. Sama penyu. Nanti kalau Lagi dilepas. satu minggu ada orang lain bawa penyu, saya no ini jadi. Tapi sama. Sekarang saya mengerti. Tapi biasa penyu kecil masuk ke jaring nelayan. Dan dia tidak sengaja tangkap, tapi masuk ke jaring nelayan, jaring rusak, ikan hilang, orang harus perbaikin jaring, dan tidak ada makanan untuk keluarga. So ya, sekarang saya mengerti, dan dia ambil penyu itu untuk dijual atau apa, atau Untuk perbaiki jaring. Ya. So, dan itu bantu saya mengerti situasi. Saya ada 2 penyu. Setiap malam ditaruh di bak untuk cuci alat-alat dive. Pagi lepas di laut pakai tali. Dan sore dia sudah kembali dekat untuk mau naik ke bak lagi. Dia sudah mengerti, Pulang. sudah tahu. Sudah tahu sore harus pulang. Oh, iya, malam harus pulang ya. Dan ada tamu marah-marah sama saya. Untuk apa Anda punya penyu begitu, ikat begitu harus lepas. Saya kasih tahu ya, maaf, tapi ini saya lindungi ini selamatan ini dulu. Karena mau saya masih dibikin coba cari sate. solusi supaya
tidak jadi ditangkap, tidak jadi dibunuh. Okey. Dan tamu, oh ya, kalau begitu bagus. Kasih saya uang 20,000, kasih berapa untuk bantu saya untuk cari solusi. Oke. Dan saya sama Pak Siram ngomong banyak tentang itu. Dan Diskusi dengan Pak Siram. Ya. Dan bagaimana untuk melindungi itu. Dan saya ketemu orang Pak Ende sama Pak Putu Cinta. Citra. Saya Okey. terus bilang Pak Cinta. Tapi Pak Citra. Dan ngomong tentang itu, mereka undang kita ke tempat saya ke Suwung untuk ketemu di BKSDA. BKSDA. Ya, sama ke Pulau Serangan untuk lihat ada proyek di sana. Di sana kita ketemu Kayak studi banding lah ya. Tadi itu ada dan kembali. Nanti lama-lama mereka datang dari Jawa diambil telur penyu untuk Nusa Dua, untuk Pulau Serangan. Dan kita ngobrol, dia bilang, Anda mau telur, kita bawa satu kotak untuk Pak Chris untuk bisa mulai. Oh ya. Dan yang betul itu waktu buka kotak, udah mulai netas. Oh ya. Langsung cari pak bulat yang putih, isi air laut dan masuk tokik ke sana. Dan itu baru pertama tokik di sini. Itu datang ambil dari Nusa Dua. Dan ambil dari Jawa, Jawa bawa ke Nusa Dua. Ya, ke Nusa Dua, tapi di Baru. main di sini kasih satu kotak di Satu sini. kotak untuk Pak Nyoman. Ya. Dan ya mulai semua dari itu. Dan kita cuma pakai bak kecil dulu. Di awal. Ya. Dan tidak lama setelah itu ada staf saya datang, Pak, ada orang di pantai, duduk di pantai, dia omong-omong ke sendiri, ada agak aneh sekali. Bapak ke sana untuk ketemu dia. Dan saya ke pantai ketemu dia dan omong-omong, dan memang dia sedikit aneh. Tapi dia bilang ke saya dia yang mantan pecandu. Narkoba. Narkoba ya, Iya. pecandu narkoba ya. Dan dia Dari- datang ke Bali Dari mana dia, Pak? dari Amerika. Oke. Dan datang ke sini untuk bisa jauh dari narkoba. Ada orang dia mau jadi bersih-bersih. Ya. Bersih. Dan dia 1 minggu di sini, saya ngobrol sama dia sering di Pontak Sari. Cuma ada Pontak Sari dan saat itu, dan kita jadi teman. Dan nanti dia pergi. Dan lagi berapa bulan saya dapat surat dari orang nama Nancy Fox dari Nancy Amerika. Fox ya. Dan dia bilang, Pak Chris, saya dengar tentang Anda dari yang teman saya Michael yang dulu Anda bantu di pantai. Itu dan dia jelaskan ke Nancy tentang acara saya untuk mau pelestarian, mau bantu penyu, mau cari solusi untuk itu. Wow. Dia bilang, saya ya si Nancy sering nyelam di Karibia dan Cayman, Pulau Cayman. Dia bilang senang sekali lihat penyu di laut. Dia bilang ini ada cek untuk $4,000 untuk mulai Project. buat proyek. Itu Cek dibuat di atas nama Turtle Project. oh ya. Saya tidak bisa cairan di sini. Lalu saya kirim kembali dengan surat. Dia tidak ada WhatsApp, tidak ada apa dulu. Dulu, Harus ya. kirim surat itu kembali. Bilang maaf, ini saya tidak bisa cairan. Bisa kirim lagi satu. Kalau percaya sama saya, di atas nama saya. Karena saya ada rekening di bank. Dia kirim. Saya itu cairan itu buat proyek penyu yang pertama di sini. Dengan uang itu. Dengan uang itu. Itu dari Michael apa dari Nancy Fox? Dari Nancy Fox. Oke. Tapi Rekomen dari Michael. Dari Michael ceritakan ke dia tentang saya di sini. Berarti Dan Michael ini orang berpengaruh dia ya. Iya, iya. Sampai mau percaya sama Michael kan. Iya, iya, betul. Ya. Dan tidak ketemu Pak Nyoman, kira tiba-tiba Ya, kirim uang. Tapi sudah dengar Ya. cerita dari saya dan dikirim. Tidak gampang membuat orang percaya untuk kirim uang banyak. Ya. Kalau dia tidak orang yang hebat. Betul, betul. Berarti Michael dulu orang hebat mungkin sebelum jadi Bukan pecandu. ya, ya. Sebelum Dan jadi dia- pecandu. Ya, kasih tahu saya, bantu dia untuk tetap jadi bersih dan banyak Ya. pengalaman, bukan pengalaman pecandu, tapi advice. Ya, nasihat, kasih nasihat. Nasihat ke dia untuk bisa hidup bagus. Dari dulu di Australia, saya ada beberapa teman jadi pecandu, jadi meninggal. Yang satu saya bisa selamatkan, yang perempuan muda, dia selamatkan dia, dan sampai
dia jadi hebat sekali, mandiri. Dan ya, saya jadi, ya, sama saya bilang tadi, problem solver. Oke. Orang punya problem, seperti semua datang ke saya. Saya dengar pernah ada cerita Pak Nyoman sering ke rumah-rumah penduduk dikasih kopi. Oh iya, iya. Ya, saya kasih tahu Anda dulu. Saya paling suka cerita itu dan Ya. diceritakan sekarang. Ya, oke. Saya sering, Ya. karena sepi di sini, mungkin sekali 2 kali seminggu ada tamu. Ya. Saya sering senang jalan-jalan, lihat desa, lihat kampung, lewat orang, desa orang, ayo mampir singgah, ya monggo. Dan langsung kasih kopi atau botol Coca-Cola dan jajan. Saya, kok ini begitu ya? Setiap Saya, setiap duduk dan nanti dikasih saya kopi. lewat lagi rumah. Ayo mampir, langsung kasih Langsung kopi lagi. Sampai saya malu, saya pikir, oh saya sudah minum sana, kalau tidak di sini. Nanti tersinggung. Ya, dan saya, itu tidak enak. Karena dia menyuguhkan dengan Ya, ikhlas ya, ya, kan. ya. Dan saya tahu kalau saya masuk, duduk sama mereka, mereka bisa kenalan saya bisa kenalan mereka, saya bisa tahu situasi di sini. Yang dari orang bawah. Oke. Ya orang, ya saya tidak bilang bawah, tapi ekonomi bawah. Ekonomi orang lemah masalah, ya, lemah ekonomi ya. dan ya, orang asli di sini ya. Setiap datang dikasih kopi. Dikasih kopi, bisa Karena- satu hari, satu pagi, saya 20 cangkir kopi. Saya kembali ke kantor, Ke kantor. Staf saya lihat, begini, bos ada apa? Mabuk. Saya, banyak Shaking. kopi, Banyak banyak kopi, gitar, terlalu banyak kopi. Ayo duduk bos, duduk. Jadi ya saya, dan ya, tapi saya tetap ingat itu, tapi itu berhasil. Masyarakat dengar cerita itu juga, oh kok dia berani minum banyak kopi untuk dapat kenalan sama kita. Wih, dia siap jadi korban kopi. Karena Pak Nyoman tidak tahu culture kan awalnya. Iya. Jadi blind trip lah. Lanjut ya. Tidak ada guiding, tidak ada tour leader. Kaki saya ke Tanjung banyak kali. Kok gitu? Kok gitu? Ya, saya lagi itu. Ah, Saya jalan di sana, itu metafor. Saya jalan-jalan, tapi terus sampai di Istanbul. Terus ada itu, apa itu. Tapi semua jadi pengalaman. akhirnya setelah kembali ke proyek penyu, Ya. dapat uang, Ya, akhirnya Pak Nyoman ada solusi bagaimana biar masyarakat sadar ketika Oke. ketemu telur penyu dengan penyu. ya. Kira- So saya masih mikir, dan itu saya ketemu solusi. Gimana kalau masyarakat ketemu telur, dilapor ke kita bisa ke sana ambil telur dan dikasih apa namanya itu imbang untuk uang sedikit supaya mereka bisa beli. Ditanya kenapa telur? Oh ya, mau bawa ke pasar. Oke. Bawa ke pasar biar ada uang untuk beli sayur dan beras. Saya tanya berapa dapat di sana? Oh ini berapa? Oke. Gimana kalau saya kasih lebih sedikit? Bisa? Oh ya, mau. Oke. Saya tidak acara beli telur. Saya cara mereka ketemu, kasih tahu saya, dan saya ke sana kasih imbang hadiah untuk dia lapor. Saya sudah omong sama BKSDA, kasih tahu situasi begini, mereka setuju. Dan mereka semua bilang, Papa tidak harus datang sini ambil, kita bisa bawa ke sana. Tapi kalau bawa ke saya, harus tunggu sampai netas dan dapat uang untuk berapa netas, baru dapat uang untuk itu. Tapi kalau panggil saya datang sini, ada staff saya datang sini, kita ambil, langsung berikan uang. Karena Itu ada semua. tekniknya. Ada teknik, yani kalau salah Tidak. sini gosok atau terbalik, janin Tidak mau mati. netas. Ya, janin mulai jadi 4-8 jam setelah itu Bertelur. bertelur. Oke, Ya. 4-8 jam Ya, ya. janin jadi. Oke, teman-teman. Jadi Pak Nyoman dia punya trik karena masyarakat di sini dulu banyak jual telur penyu itu ke pasar. Jadi beliau tanya berapa dijual. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk mengganti uang itu sehingga telurnya itu bisa Pak Nyoman yang bawa ke Oh, konservasi iya, iya. kan gitu. Sehingga penyu itu bisa ditetaskan. Tapi dengan catatan bahwa Pak Nyoman dipanggil dulu. Ya. Karena ada tekniknya untuk ngambil telur tidak sembarangan. Ya. Kalau salah ngambil nanti telurnya nggak bisa Ya. netas. Tapi Oke. supaya mereka mengerti,
Saya bilang, ya, nanti kalau dipanggil saya ke sana. Yang bertelur langsung kasih wang. Dia bilang, kalau kita bawa ke sana, Pak Nyoman tidak sibuk, tidak repot, tapi harus tunggu sampai Netas. baru dapat wang. Tapi kalau kita panggil Pak Nyoman, Anda sana, Anda repot, Anda yang kerja sendiri, dia panas dan itu, kita dapat wang langsung. Ya, jelas kita tidak bodoh, langsung kerja sedikit, tapi wangnya langsung dapat. Ya. Iya. Saya itu, dan langsung saya bisa kasih tahu, tahu induk bisa kembali 2 sampai 8 kali semusim untuk bertelur lagi. Satu musim itu setahun? Nah, bisa setiap 2 atau 3 tahun. Oke. Karena harus datang jauh-jauh, 3 sampai 5 ribu kilo dari sini. Oh. So, tidak setiap tahun, tapi Untuk sudah balik. di sini, dia datang ke pantai bertelur. 2 tahun lagi datang lagi. Nanti di laut, kawin lagi, naik lagi, bertelur lagi. Dan lebih tua bisa lebih banyak telur, lebih muda masih sedikit. Dan itu supaya sekali jalan, hasil banyak. Dan nanti mereka kembali ke tempat tinggal, nanti lagi 2 tahun, 3 tahun baru kembali lagi. Oke. Saya bilang ya, dan masyarakat bilang, wih, jadi kalau kembali 8 kali, saya baru dapat uang begini. Saya bisa dapat mungkin sampai 8 kali. Atau teman saya bisa dapat juga. Nanti dia sudah dapat uang, dia tidak datang pinjam uang dari saya. Karena tahu, pinjam uang tidak akan kembali. Jadi musuh. Saya lebih bagus dia tidak pikir untuk kantong dia sendiri, dia pikir untuk kantong perut orang lain juga. So mereka jadi penjaga. Saya tidak harus cari penjaga pantai untuk itu atau bilang dilarang. Pada bilang dilarang, seperti kita omong tadi, kalau bilang dilarang, marah ada yang protes dia. Protes dan itu bilang silakan. Mereka, tapi ya, dan mereka menjaga. Dia tahu ada orang dibunuh penyu, atau tangkap di dua penyu, nanti tidak ada telur lagi. Ya. Mereka semua rugi. So, masyarakat jadi penjaga. Ya. So, itu bagus. So, mereka menjaga untuk mereka berhasil. Sama lama-lama mereka tahu telur dapat kesempatan untuk netas. Kita lindungi berapa bulan, dari lepas ke laut. Mereka lebih kesempatan untuk hidup 10 kali lebih bagus. So itu, dan acara kita bukan untuk bisnis tapi untuk lindungi penyu. Oke. Kerana dari kita manusia sudah bikin hancur sampai hampir banyak yang jadi punah. Oke. Dan itu, dan kita harus bantu untuk itu kembali ke normal. Oke, jadi dari 100 penyu yang lepas, kalau secara natural yang hidup 1 sampai 2. No, biasa yang expert bilang 1 dalam 100 sampai 1000. 1 dalam 100 sampai 1000? Iya. Wow, 0,01 sampai 1%. Iya. Dalam 1000. Iya. Tapi kalau dijaga sampai siap untuk dilepas, berapa minggu Pak untuk siap lepas? Paling sedikit 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, maksimal 2 bulan. 1 sampai 2 bulan itu bertahan 1 sampai 10. Bisa 1 sampai 10 dalam 10 sampai 1 dalam 100. Bisa hidup 10 kali, kesempatan 10 kali lebih besar kesempatan untuk bisa hidup karena dia sudah siap. Iya. Karena lebih badannya udah dan lebih kuat. tidak banyak burung datang, tidak banyak kepiting atau kadal atau ikan dicari-cari, semua sekaligus keluar. Ada ikan, ada lain nunggu. Ini dengan cara stealth. Seperti stealth bomber, tidak tahu. Dan itu keluar dan lebih kesempatannya. Oke. Tapi ini yang aneh juga, ada nelayan datang bilang, Pak Chris, orang Muslim, Pak Chris tolong lepas tukik lebih awal pagi, jangan sampai sore. Oh ya, kenapa? Karena sore kita ke laut, turun jaring, sering ketemu tukik di sana. Oke. Dia sudah mati sebelum kita tidak tahu. Kalau yang besar sudah tahu itu dan dia bisa tahan sampai dinaik jaring. Tapi yang kecil tidak, dan dia kasihan dia mati. So dari itu kita buat, lepas sebelum jam 10
bagusnya ya. The best Dan time dia lebih ya. banyak waktu untuk bisa keluar Jauh. lewat tangkad dan tidak kenal. Oke. Sama Jadi jarak. the best time untuk rilis Ya. pagi Pagi sampai jam 10. Iya. Setelah itu nggak Setelah itu kurang kira-kira. bagus lah. Ya, itu resiko dia. Ya, kemungkinan hidupnya sedikit ya. Iya, iya. Dan Wow. sudah lebih susah. Cukup susah untuk dia hidup. Saya harus dicari solusi supaya kesempatan hidup lebih Lebih banyak. lebih bagus ya. Oke. Dari tahun 92 dia. Dua, ya. Udah 31 tahun. Iya, ya, ya. Luar biasa Pak Saya sudah Nyoman. mulai banyak. Mungkin yang kita lepas dulu sudah kembali. Sudah Dari jadi itu biasa ibu. 15 sampai 25 tahun. Sudah jadi dewasa, sudah mau bertelur. Jadi umur 15 sampai 25 dia sudah bisa bertelur. Oh iya, ya. Sudah Hampir boleh. sama manusia. Oh, sudah boleh kawin ya. Ya, Kalau kawin manusia kan di atas 18 lah. iya betul. Kalau 15 itu bawah umur namanya. Iya betul. Nggak boleh. Tapi di Pinyu tidak ada polisi. tidak ada undang-undang. Iya, iya. Oke. Tapi ya, untuk manusia itu lebih sehat ya. Ya bisa. Dan waktu bertelur pertama berapa kali dia telur tidak ada yang netas. Oke. So kita tahu kalau dapat dari Nala. sarang telur tidak ada yang netas. Itu berarti Itu pertama. pertama, ya. Pertama kali dan dua kali pertama. Habis itu dia sana cari cowok. Ada malam minggu bagus. Datang. Datang lagi. Ya, betul. Saya kita bisa tahu dari itu ada yang baru datang, ada baru datang dari Oke. telur. Ya, kalau ada berapa netas, ada tidak, itu masalah lain. Tapi kalau sama sekali tidak ada netas, Itu baru pertama. itu pasti pertama kali. Oke. Ada berapa jenis telur, jenis penyu yang ada di daerah desa Pemutaran Pak Di Nyoman? daerah sini, Bali Utara, ada 4 jenis. 4 jenis. Yang penyu hijau, Green turtle, green turtle, penyu sisik, hawksbill, oxbill, penyu lekang, olive ridley, olive ridley ya, dan penyu belimbing atau leatherback. leatherback ya. Tapi cuma 3 macam bertelur di sini, yang hijau, sisik sama lekang. Belimbing sedikit ya. Belimbing tidak bertelur di sini karena dia sangat besar, bisa 600-700 kilo, 2 meter panjang. Kalau dia biasa cari pantai ada ombak besar, Biar dibantu ke dibantu untuk ya ikut sama air. 600 kilo. Di mana biasanya dia bertelur? Di Di Sukamade? Bali, Southeast Bali, Southeast Bali. ya dan Southwest Bali. Oke, Ada di pantai, ada ombak. Negara sama di Sanur. Di Nara sama yang di Talamban ke selatan, karena ada ombak waktu itu. Oke, Candi Dan Dasar. juga ya saya dengar sekarang di Jawa Timur ada pantai di utara sana ada ombak. Saya dengar Sukamade namanya. Kemarin ya, ya. Nah dia juga bertelur di sana. Jadi yang 3 ini yang sering ke sini ya. Ya. It's okay. Ya, dan ini yang jarang ada tempat ada berapa macam penyu bertelur bersama, ya sama pantai-pantai sama ya. Biasa ada satu macam di sini, satu macam di sana. Kadang-kadang ada 2 macam, tapi jarang ada. Yang paling banyak di antara ketiga itu, yang paling sering? Tergantung, kadang-kadang lebih banyak hijau, berapa tahun jadi lebih banyak Oke. lekang, sekarang lebih banyak sisik. Oke. So, itu, ya, mungkin ada. Dulu jarang ada penyu sisik. Sebelum El Nino tahun 98, banyak sisik. Setelah El Nino, berapa tahun dapat sedikit saja, jarang dapat. Dan lebih banyak hijau. Hijau ya. Dan baru mulai lekang. Dan ya, tapi sekarang mulai banyak sisik lagi. Mungkin karena kita lepas. Sudah 25-30 tahun, sudah mulai kembali. Ya, sebelum di awal-awal setahun itu rata-rata 5 tahun di awal Pak Nyoman. Setahun itu Ya. berapa telur? Mungkin tidak sampai 20 sarang. 20.000. 20 sarang penyu, sarang telur. Let's say satu sarang 100, berarti 100, 2.000 ya. Itu. Kalau sekarang Weh, bisa
tahun ini sudah dapat sampai sekarang mungkin ada 40 Sarang. lebih sarang ya. Ya. Saya bisa Sudah double ya. Double, Artinya ya. anak-anak setiap yang tahun tambah banyak ya. anak-anak yang dilepas sudah dewasa balik lagi ke sini. Balik lagi ya. Bener dia kalau lepas dari sini dia lihat-lihat nanti bertelur datang ke sini. Ya, ya. Bener seperti Dia itu. yang ini saya baru tahu berapa bulan lalu. Saya bangun malam tidak bisa tidur. Saya hidup TV nonton National Geographic atau Discovery saya lupa. Dan ada yang cerita tentang telur dokumenter dan tentang penyu. Baru saya tahu ini penyu. Dari dulu orang bilang penyu harus langsung lepas supaya dia ada imprint dari lokasi dan dia tahu. Dan juga ada bukti orang penyu yang lepas yang kasih tanda dari kulit di bawah kasih di atas di Cayman Islands dan tahu lagi 20 tahun sering ketemu lagi gitu. Tapi ini bukti katanya penyu punya batu rocks in the head. Oke. Tapi batu magnetic. Dan itu kecil-kecil dan itu bisa dengan acara dengan magnetic forces di dunia bisa tahu itu. Kemudian dia tidak perlu masuk sekolah. Tidak seperti Finding Nemo. Terus ayo ke sekolah sekarang. Tidak. Dia ada keturunan dari RNA. Waktu lahir sudah ada semua informasi dia perlu. Dia tidak perlu belajar lagi. Oh ya? Ya, itu apa nama? Langsung tersimpan di langsung, sana. ya, dari penyu dari dulu. Secara Semua natural itu, ya. Ya, dan itu langsung masuk ke dia. Tidak perlu Google Maps. Sudah ada filenya. Sudah ada file di dalam otak. Di dalam Ya. otak ya. Ya, ada batu in the head. Kalau orang bilang you got rocks in your head, Rock in the saya head. bagus. Itu kenapa saya tahu di mana selalu bisa pulang. Alright. Ya, dan so itu information bilang, oh ya saya benar-benar jadi tidak harus lepas. Tapi biar lepas di pantai lagi dia datang ke pantai dia jadi betul induk betul di sana. Bulan apa biasanya penyu itu bertelur? Ini seperti ada musiman ya. Ada waktu jagung sudah tinggi begini. Ada Bulan apa? On Maret? bisa Maret. Februari. Ada sedikit di akhir tahun dan Maret dan Maret, Mei, Jun, Julai biasa ada. Dan nanti lagi mulai mungkin September, Oktober ada lagi. Berarti setiap 2 bulan ada dikit-dikit ya? Ya tidak tentu. Tidak tentu Tapi ya? ada banyak ya. Luar biasa. Dan, ya. Pak Nyoman tahu tidak? Jadi orang-orang tua bapak saya, Ya. terus, jadi bulan-bulan Raya itu senang jalan-jalan di pantai. Aha. Bawa kayu dia. Kayu ya. Iya. Kalau masuk kayu, Kalau masuk kayu, keluar basah dan Basah, ada pasir. ada lengket. pasir, ya, Wih, lengket. ini ada telur. ini rezeki. Iya. Dia telepon saya, senyum dia. Ya, ya. Saya dapat telur penyu, tolong telepon Pak Nyoman biar dapat uang. Ya. Jadi orang-orang tua kita, Ya. dia sedang jalan-jalan di pantai pagi-pagi, olahraga sambil dapat uang. Wah, ya. Ya kemarin dia dapat 120 telur, Ya. itu dibeli sama Pak Nyoman, katanya di angka 3.000. Ya, Jadi ya. dia dapat uang sekitar 360.000. Ya, ya. Senang dia. Senang ya. Itu. Sama ini acara saya mikir dan sering bilang ini terus bilang sekarang untuk konservasi. Oke. Tapi banyak orang masih percaya kalau konservasi harus jadi rugi. Harus selalu Ya. dikasih sumbang, selalu jadi rugi. Kalau begitu, siapa bisa terus pikir Ya, kalau ya. waktu susah untuk dapat uang, mana orang? Orang harus makan, harus hidup. Kalau bisa buat orang ekonomi jadi lebih bagus, kalau ikut cara konservasi, pada tidak ikut cara konservasi, lebih baik. Dan dia bisa dapat lebih banyak uang, pasti dia mau konservasi. Iya. Siapa tidak mau dapat lebih banyak dengan cara yang benar Iya. pada acara illegal dan resiko tangkap, resiko kena denda besar. Ya. Nah, itu Jadi- lebih nyaman, lebih aman untuk dia, lebih nyaman dia dengan cara baik Iya. pada acara jelek. Ya. Ya, jadi dia senang ikut membantu konservasi Ya, dan dia dapat rezeki. dia dapat rezeki. Iya. Ya, ya. Jadi win-win solution. Betul. Jadi Ya. dibilang larang tapi tidak dikasih solusi karena Iya. dia lapar dia akan melawan kan begitu Pak Nyoman ya. Betul, ya. Wah, Jadi ini harus cari solusi lebih economically dan sehat lebih baik pada jadi
ikut acara jelek. Saya bisa bilang Pak Nyoman ini genius. Ya, Ya, luar sama biasa. saya pengalaman. Dan Ya. saya sering bilang, saya sering ngomong sama grup dari universiti dan sekolah. Saya bilang, kalau mau jadi genius, mau jadi pintar, harus mata terbuka, kuping terbuka, dan mulut terbuka saat perlu. Dan ya, bisa lihat apa yang bagus, apa yang buruk. Harus tahu, seperti skala ya. Harus tahu hitam dan putih. Ya. Dan Berbeda. harus tahu, tidak tahu yang bagus saja. Harus tahu apa yang jelek, apa yang buruk, Oke. supaya bisa buat pikiran ya. Nah, dibilang ada orang padam api ya, fireman, lari ke dalam rumah yang terbakar dan lindungi orang, bawa keluar, lagi berapa titik dia keluar, rumah jatuh. Itu orang, wih kok hebat sekali. Itu dari insting, dia sudah sering lihat api, sudah, dan subconscious kita pintar. Oke. Ya, kita cuma pakai 10%. Sudah terlatih. Ya, sudah latih dan gut feeling. Ya. Tapi itu dari otak bilang, ya kalau sekarang bisa ada waktu. Dan itu saya dapat pengalaman dari Karena saya. sudah dilatih ya. Ya, sering dilatih. Dilatih, ya. Sering selalu lihat mata saya terbuka, kuping terbuka. Mulut waktu untuk cari informasi baik, untuk omong jelek, jarang terbuka. Ya, Oke. saya. Luar biasa. Ya, dan Nice. itu orang. Ya, di sini dulu saya datang pemutaran, banyak orang di Denpasar. Waduh, jangan di sana orang bodoh sekali, orang keras kepala, semua yang dari transmigrasi, orang miskin dan orang tidak tahu apa. Tapi saya datang di sini dan lama-lama saya tahu mereka tidak bodoh. Mereka cuma pendidikan lain. Oke. Pendidikan untuk Kurang penilaian, pendidikan, ya. untuk ini orang barat datang bilang ini bodoh, tapi dia bilang, oh ya, Anda mau tangkap ikan tanpa alat? Anda mau cari apa untuk makan, untuk berobat dari hutan? Bisa? Bila, oh ya, Anda bodoh ya. Ya. Saya tidak bisa bilang orang bodoh, memang ada orang bodoh, ada orang genius, tapi biasa itu pendidikan lain. Apa yang pendidikan yang perlu untuk hidup, itu dia tahu. Oke. Ya, dan saya sering lawan orang bilang orang pemutaran. Dulu katanya pernah dimusuhin nelayan ya? Ya. Gimana dimusuhin gimana? Ya, saya tanya siapa? Itu Hari Nyepi. Dan saya di pantai dan lihat banyak ikan hias di pinggir pantai. Saya tanya, jalan sana tanya, hey, siapa pun ini? Wah, kita tidak tahu. Orang jauh-jauh. Ya, oke. Saya lepas itu. Ikannya? Ya, waktu saya kembali, di lawan, tidak tahu 20-30 orang. Marah? Marah-marah itu ya. Dan saya, holy shit. Dan saya pikir kalau saya kabur, nanti jadi pengecut. Oke. Nanti selalu dilawan salah, selalu menghina saya. Kalau saya kabur sekarang, saya harus lebih baik saya pulang. Pada keluar dari sini karena ya, tapi saya diam. Saya masih basah sekali, saya diam saya. Oke. Lawan saya, yang siapa dulu? Satu-satu. Amerika. Ya, ini satu orang, ini satu. Banyak. Orang gila, ada orang hebat sekali, atau orang gila, atau apa, tapi dan saya diam di sana, ayo, silakan. Mereka diam, pusing, banyak lawan satu. Baru ada ketua keluar, dan Ketua? ketua dari nilaian di sana. Oke. Saya lupa nama dia, sudah tidak ada. Orang Muslim. Oke. Dan kita omong dan bilang ya kasih ganti rugi ya sekitar 10,000. Saya oke kasih dan damai aman. Lama-lama banyak itu yang mau lawan saya jadi teman saya. Yang lain yang dulu yang bos dari ikan hias, dia sering kalau saya ke sana tak omong bawa teman untuk makan di restoran dia sering bilang dulu saya mau bunuh Pak Chris, saya benci sekali dia buat saya bangkrut, ikan hias bangkrut. Bisa sekarang saya hormati, saya bilang terima kasih karena saya tidak tahu dulu masalah itu seperti bunuh diri terus pakai ikan potas cari ikan hias. Sekarang nilaian teman-teman nilaian bisa hidup dengan cara tradisional, dan sama ada yang lain yang dulu sering bom. Berapa kali saya dapat dia tangkap sama polisi. Pak Nyoman yang lapor? Ya, saya lapor ya.
Saya ketemu ada orang ulang tahun orang dan saya dengar, Pak Chris. Ya, siapa? Saya, Ketut. Ya, Ketut siapa? Yang Ketut Anda sering ditangkap untuk kasih bom. Boy. Aduh, saya, dia mau bunuh saya, tak mau apa sama. Dia, saya mau bilang terima kasih Pak Chris. Kenapa Dulu dia bilang? saya tidak tahu Itu masalah salah. dari pakai bom. Dan gara-gara Pak Chris, saya belajar dan mengerti, saya berubah untuk cari ikan yang acara biasa. Dan dia bilang terima kasih. Saya kaget. Oh ya, oke. Terima kasih. Awalnya takut, lama-lama jadi Ya, lega ya, rasanya. So, ya. Wah. Dan itu, ya saya rasa diterima di sini. Orang dulu waktu saya mau bikin lagi proyek di laut untuk bantu pelestarian laut. Saya sudah berapa kali, nanti saya panggil kepala desa dan ketua nelayan sama adat. Saya bilang, oh ya terima kasih datang. Silakan duduk, kita minum kopi dan saya kasih tahu apa cara saya mau lanjutkan di sini. Dari klien adat bilang, tidak usah kasih tahu, kita sudah percaya Pak Nyoman. Silakan langsung. Oh ya oke, ayo minum kopi saja. Ya oke. Dan itu saya sangat bangga sama itu karena itu Trust is not easy ya. ya dan mereka percaya saya. Trust is very important. Iya, trust ya. Dan itu. Dan itu bikin Temple Underwater idenya Pak Nyoman. Iya. Wah, itu sempat viral 2009. Iya, orang pikir itu Orang pikir, Atlantis atau pura yang buat zaman dulu. ya, kena tsunami. Iya. Itu idenya dari mana Pak Nyoman? Waktu nilam pertama kali di sana di dekat Gunung Ser. Gunung Ser, saya perasan di bawah. Oh, ini bagus untuk bikin seperti. Saya tahu ada di Bukit Ser, Bukit Pratan, ada pura di sana. Saya kata, ini tempat cocok untuk bikin seperti pura di bawah laut. Oke. Baru itu dan itu masih di otak saya, di kepala pikiran saya berapa lama. Dan baru habis Bali Bom dan 2002 ya. ya dan dari Ozaid Australia mau bantu untuk kembali dan pariwisata dan masyarakat dan ketemu saya orang dari Duta Besar Australia di sini di Taman Sari ngomong sama saya dan dengar cerita-cerita dari saya. Dia tanya saya banyak, dia juga nilam dan saya bilang saya rencana mau bikin Temple Underwater. belum itu mau bikin tukang kebun laut. Oke. Ambil orang dari nelayan dilatih untuk nilam dan latih untuk pelestarian karang. Ambil kerana api dan lain-lain itu. So kita dapat sumbangan dari Australia, Ozaid untuk itu. Setelah mau selesai proyek itu, dilatih orang untuk jadi tukang kebun laut. Dia bilang, kita masih ada uang di budget, masih ada lagi uang. Ada cara apa lain? Kita percaya Pak Chris karena proyek Pak Chris cuma satu proyek di Bali yang rencanakan untuk tetap jalan setelah uang habis. Untuk bisa tetap mengolah uang dan dapat lagi uang dan itu. Oh ya, saya ada pikiran dari dulu untuk buat pura di bawah laut. Bentuk pura. Tidak bisa buat pura tapi bentuk pura. Dan dia telepon, ayo, ni Pak Chris mau bagi uang. Langsung kasih dia ya. Saya buat proposal untuk itu dan sangat susah untuk proposal. Dan ketat sekali untuk harus jaga uang. Uang rupiah pun dari bunga di bank harus lapor. Tapi itu supaya semua harus baik. Dan Transparan ya? Ya, transparan. Dan kita buat berapa lama buat puranya itu Pak? Waktu berapa lama itu? Saya lupa. Setahun? Tidak. Itu kan saya kerja sama staf saya kita Kartika, Wayan Gelang, Pak Sarya. Yang kedalaman berapa meter Pak? Itu 30 meter. 30 meter ya. Dan bentuk seperti, ada patung Jawa, ada candi bentah, dan lain-lain dari saya beli patung ini. Dan bilang itu Temple Garden. Temple Garden. Ya, dan itu ya. Luar biasa. Kita cari acara sederhana untuk bisa bawa dan turun yang besar, yang berat, ada video dari itu dan jadi bagus. Setelah itu saya juga ada lagi uang. Saya kira habis ada ombak besar,
Dan banyak perahu nelayan hancur. hancur, Dari ya. ombak besar masuk ke pantai, hancur. Saya ada uang, saya bilang saya mau beli perahu dari nelayan supaya dia ada uang, perahu yang rusak, bisa mereka kumpul dan bikin atau beli lagi perahu. Beli kapal apa dan ini. Dan saya ke orang nelayan bilang, ini rusak ya. Mau jual? Ya, mau berapa? Dia kasih 100,000 atau apa waktu dulu ya atau apa. Saya boleh menawar? Oh, ya oke. 500,000. Kok nawar biasa untuk turun? Naik. Ya, saya kasih tahu tujuan ini supaya saya dapat uang dari pemerintah Australia untuk bantu untuk bisa kerja lagi. Dan itu kenapa untuk tukang kebun laut supaya ada nelayan dapat kerjaan yang lain bisa dapat. Terus perahunya itu untuk apa Pak Nyoman? Perahu ditenggelam di laut Oke. dan itu buat kuburan kapal di tangkap jaran, Oh. dibuat tenggelam perahu, berapa perahu di sana kapal, Kayak wreck, dan itu jadi tempat untuk ikan, Oh ya? tempat untuk bawa tamu untuk nyelam. rumah ikan ya. Yeah. Look that. For the foreigners, I was speaking foreign language, Oke. about English. If you want to come here, come to Pemultran or any other place in Bali or a place in Asia, don't come just to make money. Oke. Come as a place, you can do that anywhere in the world. Bali is a lovely place to live, Southeast Asia is a lovely place. Come and be ready to make the investment, not just money, but of time and your knowledge. Pass your knowledge on to the local people, get to know the local people, and you'll understand much better, you'll enjoy your life here much better, and you make more friends. Oke. And friends because they want to be your friends because you're good, not just because you have bule money to bring along. So come invest your time and you'll find you'll get a much better response and you'll enjoy life much better. Don't just hang out with other expats, join with the local people. They're a lot of fun. Tuh nice. So nice. Yeah, Thank you. But it's very good. And you learn, and they learn good things from us. We learn good things from them. But try not to teach bad things. Oke. Okay. So sekarang untuk anak-anak muda di Bali untuk Ya. menjaga budaya alam, Pak Ya. Nyoman gimana? Dari alam itu yang penting untuk kita semua hidup. Oke. Harus menjaga, generasi yang tua, kita sudah dihancurkan alam. Oke. Sudah tidak pikir, tidak peduli ya. Sekarang generasi muda harus mikir untuk masa depan. Oke. Kalau tidak, besok tidak ada masa depan untuk anak-anakmu. Mau anak hidup di mana? Gunung terbakar terus, laut hancur, mana bisa cari makan, mana bisa kerja ya. So itu, mikir, ikut pendidikan yang benar, menghargai, menghormati guru, karena guru diajarin kalian untuk bagaimana bisa belajar. Susah seperti di dunia nyata, di dunia working, kerja. The real Karena life. kerja tidak seperti sekolah. Yeah. Kuliah tidak seperti sekolah. Tapi sana Anda belajar untuk harus kerja keras, harus ada bertanggung jawab, dan nanti siap untuk dunia kerja. Bagus. Dan otomatis dapat gaji lebih tinggi, karena Anda lebih siap. Skillnya ada pada ya. So, tetap lanjut sekolah. Lama-lama Anda tidak benci guru, Anda senang. Terima kasih banyak ke guru karena sudah mengerti. Dan mulut dijaga. Kalau perlu cari pengalaman, cari baik, bisa tanya. Kalau mau dilawan, mau diomong jelek, lebih baik ditutup. Ya. Jangan menyakiti hati orang ya. Iya. Oke. Okay. Cukup. Luar biasa Pak Nyoman. Thank you for your time My pleasure, thank you. and for all your experience Yeah. and all your effort to our village. Inspirasi Baliku tetaplah bersinar dalam senyuman dan lirik yang menggugah.